Rahasia menanam terong ungu di polybag bisa berbuah lebat. Tonton video yang sampai selesai karena aku akan membagikan tutorial cara menanam terong ungu di polybag dari semai hingga panen. Hai lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Di sini aku sudah menyiapkan campuran material untuk media semainya, 2 wadah untuk tanah gembur, 1 wadah untuk sekam bakar, dan 1 wadah untuk kotoran hewan kambing yang sudah halus dan terfermentasi. Campuran bahan-bahan organik ini juga kita bisa gunakan sebagai media tanam ya. Campurkan semua bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan menjadi satu. Untuk takarannya tentu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi untuk lebih mudahnya, kalian bisa gunakan takaran per wadah seperti yang aku gunakan ini ya. Misalnya, kalian gunakan pot besar, jadi tanahnya itu 2 pot besar, sementara sekamnya 1 pot besar dan juga kotoran hewan kambingnya atau pupuk kandangnya itu 1 pot besar. Jadi lebih mudah untuk kalian khususnya para pemula untuk meracik media semai dan juga media tanamnya. Campur semuanya secara merata. Lalu jika kita menemukan ada sampah daun-daun kering, misalnya yang terbawa dari kotoran hewan kambingnya, maka harus diambil lalu dibuang saja. Karena memang khususnya untuk media semai itu harus media tanam yang bersih. Tetapi jika untuk media tanam selanjutnya di pot atau di polybag, maka tidak perlu dibuang ataupun tidak perlu dibersihkan ya. Media semainya sudah siap dipakai, bisa langsung dimasukkan ke wadah-wadah semai yang akan kita gunakan. Tekstur media semainya sudah bagus, sudah gembur seperti ini ya. Aku sudah menyiapkan benih atau biji terong ungu. Untuk benihnya aku pakai produk ini ya. Kalau kalian mau samaan seperti punya aku benihnya, sudah aku letakkan link produknya di deskripsi video, silahkan dicek ya. Kemudian untuk wadah semainya aku menggunakan polybag kecil seperti ini. Buat sedikit lubang-lubang kecil, jangan terlalu dalam supaya nanti bijinya tidak terlalu tenggelam ke dalam media semai. Masukkan benih atau biji terongnya ke dalam lubang-lubang kecil yang tadi dibuat. Lalu tutup sedikit dengan media semai. Kemudian nanti letakkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung dan jangan terkena hujan dulu. Jangan lupa untuk menjaga media semainya selalu lembab. Aku menyiram 2 hingga 3 kali sehari. Jika media semainya terlihat kering, langsung disiram saja. Karena kalau media semainya kering, nanti bijinya juga ikutan kering dan gagal untuk berkecambah dan tumbuh. Bibit terong berusia 2 minggu setelah semai. Sudah memiliki 1 daun sejati dan 2 daun kotiledon. Jemur di sinar matahari pagi 3-4 jam, tetapi kalau terlalu terik cukup 3 jam saja supaya daun-daunnya tidak menjadi gosong. Sementara kalau usia 1 minggu setelah semai hanya dikenakan sinar matahari pagi 1-2 jam saja. Usia bibit terong ungu 3 minggu setelah semai, daun sejatinya sudah mulai bertambah ya. Jangan lupa untuk dijemur di sinar matahari pagi supaya bisa tetap sehat dan bibitnya itu kuat. Sambil menunggu bibit terongnya siap dipindah tanam, di sini aku menyiapkan media tanamnya. Untuk media tanam terong ungu di polybag, aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, sekam mentah fermentasi, dan juga pupuk kandang. Kalian juga bisa menggunakan kompos ataupun kompos cacing jika kalian tidak memiliki pupuk kandang. Kita juga bisa menggunakan media tanam yang tadi digunakan sebagai media semai,
Tetapi di media tanam kali ini aku menambahkan sekam mentah fermentasi supaya volume media tanamnya itu lebih banyak. Tetapi jika tidak pakai sekam fermentasi itu juga tidak masalah ya teman-teman, disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Yang terpenting media tanam untuk polybag, gunakan media tanam yang gembur. Pencampuran berbagai material ini dilakukan untuk membuat media tanam menjadi gembur. Juga tentunya subur karena sudah mengandung nutrisi organik untuk tanaman. Untuk takaran bahan-bahannya bisa menggunakan takaran 2:1:1:1, 2 untuk tanahnya, jadi tanahnya lebih banyak, sementara takaran 1 yang lainnya itu untuk sekam bakar, sekam mentah fermentasi, dan juga pupuk kandangnya. Jadi sudah tercampur merata seperti ini. Bibit terong siap dipindah tanam pada usia 4 hingga 5 minggu setelah semai. Pada usia ini, bibit terong sudah kuat, sudah besar, jadi saat kita pindah ke media yang lebih besar atau ke lahan yang udaranya itu panas, mereka sudah kuat dan sudah siap beradaptasi dengan lingkungan. Untuk wadah tanamnya, aku menggunakan polybag putih ukuran 40 x 40 cm. Di video yang aku posting sebelumnya tentang menanam bawang merah di polybag, ada yang bertanya, "Kak, itu polybag putih atau plastik?" Nah, ini sebenarnya polybag putih karena memang sudah ada lubangnya dan dikhususkan untuk tanaman. Jadi, kalian bisa cek di kolom deskripsi kalau mau samaan produknya dengan yang aku gunakan. Kalau yang di toko offline aku nggak tahu ya beli di mana karena ini aku memang beli di toko online. Nah, untuk pindah tanam tanaman terong lakukan di sore hari supaya tanaman tidak stres. Jangan lupa untuk menyiram bibit terong sampai benar-benar basah saat akan dikeluarkan dari wadah semai atau dari polybag semai. Media semai yang benar-benar basah akan mengikat akar, jadi akar tidak buyar saat dikeluarkan dari wadah semai ya. Setelah bibit-bibit terong ungu selesai dipindah tanam, jangan lupa untuk disiram. Bersihkan juga daun-daun terong dari sisa-sisa tanah yang menempel saat proses pindah tanam tadi. Bibit terong yang berusia 1 minggu setelah pindah tanam sudah terlihat segar dan tidak ada yang layu ya. Pada usia 1 minggu setelah pindah tanam, kita bisa mulai memberikan pupuk cair. Kalian bisa menggunakan pupuk organik cair jenis apa saja. Bisa dari air lindi atau sisa air kompos yang padat, atau air cucian beras. Tetapi kalau air cucian beras jangan terlalu sering, karena nanti bisa menimbulkan jamur untuk media tanam kita. Terong ungu yang berusia 2 minggu setelah pindah tanam, kita bisa melakukan pruning atau pemangkasan daun-daun terbawah, juga daun-daun yang terkena hama supaya tidak menyebar ke tanaman atau daun-daun yang lainnya ya. Jangan lupa juga untuk membersihkan rumput liar yang berada di sekitar media tanam supaya nutrisi media tanam fokus pada tanaman saja, bukan rumput-rumput liar. Pada usia 2 minggu setelah pindah tanam, sudah saatnya dilakukan pemupukan pakai pupuk padat. Di sini aku pakai pupuk organik ya, pupuk kandang, yaitu kotoran hewan kambing yang sudah terfermentasi, sudah halus. Ini aku juga akan menambahkan media tanam nantinya. Nah, tadi setelah dilakukan pruning dan pembersihan rumput liar di sekitar media tanam, aku memberikan pupuk organiknya. Cukup 1 hingga 2 sendok saja seperti ini ya. Kemudian aku tambahkan media tanam lagi dengan campuran tanah dan sekam bakar ya. Karena sejak awal aku tidak memenuhi polybag dengan media tanam, aku sengaja perlahan-lahan menambahkannya sama seperti sistem menanam tanaman terong. Jadi kita harus menambahkan media tanam secara perlahan.
Terong ungu berusia 4 minggu setelah pindah tanam atau 1 bulan setelah pindah tanam. Kita bisa melihat di sini tanaman-tanaman terong sudah memiliki bunga-bunga kecil seperti ini ya. Artinya tanaman sudah memasuki masa generatif, masa pembuahan. Oh ya, kalian bisa lihat di sini di sela-sela tanaman terong aku juga menanam tanaman kemangi supaya tidak ada hama yang menyerang tanaman terong. Itu sebabnya tanaman terongku di sini itu daunnya mulus-mulus ya, tidak ada lubang sama sekali. Jangan lupa lakukan pruning pada tanaman 2 hingga 3 daun saja supaya tidak mengganggu proses fotosintesis pada tanaman terong. Hasil pruningnya jangan dibuang, kita bisa jadikan kompos ya. Supaya bunga-bunga terong itu tidak rontok dan menjadi buah, pada tahap ini penting sekali untuk menambahkan pemupukan. Jadi aku menambahkan pupuk kandang lagi, juga aku menambahkan media tanam. Tanaman terong ungu yang ditanam di polybag sudah berusia 10 minggu setelah pindah tanam. Ini buah terong-terong ungunya sudah terlihat membesar dan sudah hampir siap panen. Ini panennya disesuaikan saja dengan kondisi buah terong kalian masing-masing. Kalau sesuai dengan keinginan kalian besarnya, bisa dipanen. Ini karena aku ingin membuat konten, jadi aku kumpulkan sekaligus ya buah terongnya. Jadi nanti agak lama karena menunggu buah-buah terong yang lainnya sama besarnya. Pemandangan pagi hari dari kebun lestari, menikmati matahari terbit sekaligus menikmati keindahan dari tanaman-tanaman sayuran di pekarangan rumah yang tumbuh subur. Masya Allah, tabarakallah, indah sekali ya suasananya, walaupun hanya kebun mini seperti ini. Usia 12 minggu setelah pindah tanam, aku memutuskan untuk panen tanaman terong. Tanaman terong yang ditanam di polybag tetap bisa berbuah lebat ya dengan pemupukan yang rutin dan pencegahan hama. Untuk pencegahan hama di sini aku pakai tanaman kemangi. Juga ada beberapa tanaman bawang merah di sekitar tanaman terong. Jadi tanaman terong tetap sehat, bebas dari hama walau tanpa pestisida. Ayo ikut aku panen terong ungu yang aku tanam di polybag putih. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah panen terong ungu yang pertama di usia 12 minggu setelah pindah tanam. Memang belum terlalu banyak. Nanti di panen kedua akan ada lebih banyak terong ungu yang dipanen. Dengan memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah seperti ini, aku bisa panen beberapa jenis sayuran sekaligus. Aku juga bisa panen kemangi. Walaupun kemangi itu fungsinya untuk melindungi tanaman terong, tentu tanaman kemangi juga bisa ikut dipanen. Jadi turut memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada. Ini setelah tanaman terong dipanen, aku akan timbang terongnya ada dapat berapa kilo untuk panen yang pertama ya. Untuk panen terong ungu yang pertama aku mendapatkan hampir 1,5 kilogram. Menurutku ini alhamdulillah cukup banyak karena tanaman terong ini sistem organik, tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. 2 minggu setelah panen pertama, ini aku panen lagi. Kalau belum 2 minggu juga bisa ya, ini karena aku mengumpulkan sekaligus banyak, jadi aku bisa berbagi kepada para tetanggaku. Jadi aku panennya 2 minggu setelah panen yang pertama tadi. Ayo panen terong ungu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat lestarian, tadi di awal-awal video aku tuh lupa kasih tahu kalian, jangan lupa ya untuk menambahkan ajir atau lanjaran tanaman supaya tanaman terong itu tidak rubuh apalagi kalau ada angin atau hujan. Jadi tanaman terong kita tetap aman.
Lihat, buah terongnya itu cukup lebat, jadi kalau tidak pakai ajer atau lanjaran tanaman itu sudah pasti bakalan rubuh ya teman-teman. Selain pemupukan yang rutin, jangan lupa juga untuk memperhatikan sinar matahari penuh di kebun kalian, karena tanaman terong itu tanaman yang suka panas, bahkan tahan panas, jadi cocok untuk kalian yang ingin menanam atau berkebun saat musim kemarau seperti sekarang ini ya. Kalau tanaman terong diletakkan di tempat yang teduh, maka tidak akan bisa berbuah maksimal, bahkan tanamannya nanti akan cenderung menjadi kerdil. Tanaman-tanaman terong di kebunku ini terkena sinar matahari pagi juga sinar matahari siang secara langsung sampai jam 2 siang. Di sini matahari terbitnya itu mulai dari jam 6 pagi, jadi cukup lama ya. Dan tanaman terongku ini sama sekali tidak layu walaupun terkena sinar matahari lebih. Dengan pemupukan yang rutin dan sinar matahari langsung yang penuh sepanjang hari, akan membuat tanaman terong yang ditanam di polybag bisa berbuah lebat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton cara menanam terong ungu di polybag dari semai hingga panen. Assalamualaikum.